Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Dan kebiasaan para ulama kita, mereka membuka majelisnya dengan khutbatul hajah. Macam-macam manfaatnya, di antara yang sangat penting adalah agar kita senantiasa berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal-amal kita. Yang datang ke sini karena ingin mendapatkan manfaat-manfaat dunia, maka dia diingatkan dengan khutbatul hajah. Yang datang ke sini barangkali hari ini, dari pagi sampai malam ini telah melakukan banyak kemaksiatan, amal-amal yang jelek, maka khutbatul hajah menjadi peringatan bagi kita semua untuk meninggalkan kejelekan dan keburukan dari jiwa kita dan keburukan dari amal-amal kita. Sehingga ilmu itu tidak hanya berupa koleksi terhadap informasi saja, tetapi menjadi motivasi kuat bagi kita semua untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kita sampai di halaman 37, paragraf yang terakhir. Al-amrul ladzi yadulluka ala anna lahum maqsadan fis satri ala ulaikal mukhalifin bimisli tilqal qaidati. Al-amru, perkara, alladzi yadulluka, yang menunjukkan kepada engkau, ala anna lahum maqsadan fis satri, bahwasanya mereka ini memiliki maksud yang untuk menutupi, ala ulaikal mukhalifin, maksud untuk menutupi, maksud untuk membela orang-orang yang menyimpang. Yaitu tatkala ada seorang ahli sunnah menjelaskan kekeliruan, penyimpangan, mereka mengatakan jangan kamu menjelaskan kekeliruan mereka. Mereka itu juga punya kebaikan. Mereka memiliki maksud untuk melindungi para penyimpang tersebut. Bimislitil qaidah, dengan menggunakan kaidah ini, kaidah yang kemarin sudah kita bacakan. Nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Kita saling bekerja sama di dalam apa-apa, di dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita saling memberi uzur di dalam masalah-masalah yang kita perselisihkan. Dengan kaidah ini, mereka ingin melindungi orang-orang yang menyimpang. Walam yaqsidul insafa, dan mereka sama sekali tidak memaksudkan dengan ucapan tersebut untuk berbuat insaf, berbuat adil, tidak. Tapi memang mereka tujuan utamanya untuk melindungi para penyimpang dengan penyimpangannya, bukan dalam rangka untuk berbuat insaf. Wal ghalibu annahum yakununa qad tabawwa'u min qulubihim manzilan yas'ubu 'alaihim ma'ahu ar-ruju'u anhum. Dan wal ghalibu, dan kebanyakannya, annahum yakununa, bahwasanya mereka ini qad tabawwa'u min qulubihim manzilan, mereka telah memiliki kedudukan di hati-hati mereka, sudah memiliki doktrin, sudah memiliki prinsip. La yas'ubu 'alaihim ma'ahu ar-ruju' anhum, ya, satu kedudukan yang sulit bagi mereka untuk rujuk kepada kebenaran. Jadi tatkala misalnya ada sekte fulan mengajak manusia berdakwah untuk mengajak manusia sholat, kemudian ada ahli sunnah mengatakan ini sekte ini memiliki akidah yang keliru, dia menyimpang dari sisi prinsip ini. Orang mengatakan gak usah kamu jelaskan kesesatannya, dia itu orang yang berdakwah, dia memiliki jasa. Seperti itu. Orang mengatakan ini aslinya, ya, mereka tujuan utamanya adalah untuk melindungi
penyimpangan tersebut, bukan dalam rangka untuk bersikap objektif, bukan, karena memang di dalam hati mereka sudah ada sesuatu yang sulit sekali mereka tinggalkan, ilaman rahimahullah, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana an-naqdu qawiyya fi adillatihi, apabila bantahan itu sangat kuat di dalam dalil-dalilnya, wa kana waridu ta'alluqi bihim aqwa, akan tetapi ketergantungan mereka ya terhadap tokoh-tokoh tersebut lebih kuat, sa'au ilal muhafadzati ala imamatil mardudi alaihim. Ketika ahli sunnah membantah dengan dalil-dalil yang kuat, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan ucapan as-salafus salih, dengan fatwa-fatwa para ulama, tetapi syubhat dan fanatisme yang bercokol di hati orang-orang ini lebih kuat, mereka tidak akan mempan dibacakan dalil. Sa'au, mereka justru bersegera ilal muhafadzati, untuk menjaga imamatil mardudi alaihim, keimamahan, kepemimpinan, ketokohan ya orang yang dibantah tersebut. Bimithli dzakat taq'id, dengan menggunakan kaidah yang tadi itu. Wallahul hadi, dan hanya Allah saja yang maha memberikan petunjuk. Yaitu kaidah apa? Kita bekerja sama di dalam hal-hal yang kita sepakati dan saling memberi uzur di dalam masalah-masalah yang kita perselisihkan. Kaidah ini seringkali tidak dimaksudkan untuk insaf, tetapi seringkali justru digunakan untuk melindungi tokoh-tokoh yang menyimpang dan melindungi penyimpangan mereka. Seperti itu. Belum lagi kalau kita perhatikan sejarah atau metode dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu memperingatkan umat dari bid'ah dan dari ahli bid'ah. Padahal bid'ah di masa beliau belum muncul dengan secara tampak nyata. Seperti bid'ah Khawarij, itu mereka baru menampakkan taring dan kukunya di masa pemerintahan siapa? Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi meskipun bid'ah belum muncul, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan umat, memperingatkan para sahabatnya, orang paling berilmu, orang yang paling bertanah bid'ah di sini. Jangan bicara syirik, jangan bicara tauhid, jangan bicara sunnah. Yang penting kita bersatu saja. Temanya tema-tema yang bisa diterima belah di tengah persatuan kaum muslimin. Ini semua jargon-jargon yang kelihatannya indah. Wa batiluhu min qibalihil azab. Sedangkan isinya, hakikatnya adalah merupakan azab. Zahiruhur rahmah, luarnya itu kelihatan seperti rahmat, kasih sayang, welas asih, indah, tetapi hakikatnya di dalamnya itu adalah merupakan azab dan api yang menyala-nyala, berisi bencana. Apa kira-kira ini? Bungkusan luarnya menawan, ketika dibuka ternyata itu azab. Apa contohnya? Nggak ada tuh di dunia ini. Ada dah, masuk nggak ada. Apa contohnya? Satu benda yang luarnya itu indah, begitu dibuka medeni gila nih gegirisi wong urip ning alam dunya. Apa contohnya? Gembrot sembuan misalnya. Di luar itu kayaknya kok wah itu adalah kuliner kearifan lokal sini gitu. Dimasak dengan cara-cara tradisional, begitu dibuka kelenger kabeh. Itu salah satu contoh jargon-jargon yang diusung oleh para pengusung kebatilan. Wal musibatul uzma, dan musibah yang besar lagi, anna hadhil qaidatal ana tatawwarat, bahwasanya kaidah ini di masa sekarang tatawwarat, telah berkembang lagi. Haitsu wasalu fiha, yang mana orang-orang di dalam menerapkan kaidah ini sampai kepada ila haddil muwazanati fil adyani nafsiha, sampai kepada haddil muwazanah, batasan untuk bermuwazanah. Muwazanah, apa muwazanah? Yaitu tadi mereka menyebutnya sebagai sebuah sikap objektif. Tetapi muwazanah ini kemudian berkembang, diberlakukan fil adyani nafsiha, di dalam agama-agama yang lain juga. Tidak hanya diberlakukan di antara sekte dan aliran di dalam agama Islam, tetapi kaidah ini juga diberlakukan untuk orang-orang di luar Islam. Jangan kamu bantah Yahudi, jangan kamu bantah Nasrani.
Mereka juga punya jasa, mereka juga baik, mereka juga begini. Jadi kita tuh disuruh mingkem, nggak usah ngomongkan masalah akidah orang lain seperti itu. Faqalu, mereka mengatakan, la naruddu 'alan nasara, kita tidak boleh membantah kepada orang Nasara. Li'annal muwajahatal yauma ma'al yahud, karena musuh utama kita di hari ini adalah orang-orang Yahudi. Nasrani enggak usah. Nasrani ku friend, I and you same. Pak Ustadz suruh ceramah di gereja, I and you same. Oh, same raine itu. Dia mengatakan kita dan kamu adalah sama. Kemudian mengajak santri-santri itu membawa rebana, ya. Alunannya itu seperti solawatan, tapi nyanyiannya nyanyian gereja yang nyanyi para bruder, para pendito. Mau pengen seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Tetapi batasan yang sampai parah ini ya, itu dimulai dari kaidah tadi. Nata'awanu fima tafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'nu ba'dan fima ikhtalafna fihi. Enggak usah kamu bantah kesesatan. Orang menyimpang biarkan saja, akidahnya itu urusan dia dengan Allah, ente diam saja. Seperti itu. Nanti lama-kelamaan kaidah ini diberlakukan juga untuk seluruh agama. Kalau ada orang malam satu suro begadang lalu telanjang malam hari rame-rame tawaf mengelilingi kamu, biarkan saja, itu kan kearifan lokal, ideologi mereka. Kamu nggak usah menjelaskan itu, nggak usah membuat perpecahan di sini. Seperti itu. Kaidah ini saja tidak boleh membantah, ini saja tidak bisa diterima hatta sama orang kafir sendiri, hatta sama orang liberal sendiri. Menerima nggak mereka? Pernah nggak antum melihat orang kafir membantah orang Islam? Nah, kok mereka nggak lakukan kaidah itu? Katanya nggak boleh membantah. Orang liberal katanya saling menghormati, mereka membuat bantahan nggak orang-orang liberal? Bikin bantahan orang-orang liberal, bendino debat terus nganti cucunya kayak selumbat. Ya, menyibukkan diri dengan perdebatan di area-area massa, di media massa, media elektronik. Jadi mereka itu sedang melanggar kaidah yang mereka letakkan sendiri. Katanya nggak boleh membantah, lah kok ente bantah juga? Ya, apalagi orang liberal semua agama dibela kecuali Islam, enggak. Ya dibela sama mereka. Jadi kaidah tersebut itu adalah batil. Kalau antum tidak setuju, tidak boleh membantah orang kafir. Antum tidak setuju dengan ucapan ini, antum harusnya juga tidak setuju dengan ucapan yang mengatakan tidak boleh membantah sekte-sekte, tidak boleh membantah aliran yang lain, mereka juga punya jasa. Harusnya antum juga tidak setuju, karena sama, cuma sasarannya aja beda. Beda sekarang, nanti besok kemudian berkembang diberlakukan untuk seluruh agama. Begitu ya. Kaidah tadi itu kalau didengarkan secara sepintas kilas kayaknya merdu, indah, menyuruh pada persatuan kan gitu. Kita saling bekerja sama di dalam hal-hal yang kita sepakati. Dan kita saling memberi uzur di dalam perkara-perkara yang kita berbeda. Itu dari sisi teori kita tidak bisa nerima. Dari sisi praktek ujung-ujungnya nggak akan bisa gaduh itu. Bisa untuk bekerja sama dengan para pemendem, para penggendo. Ya aku nek wayang nang masjid nang masjid. Nek aku wayang mendem aku tak mendem. Ya, tapi nek dolan ya kita bareng mancing bareng gitu. Bisa. Ujung-ujungnya antum mancing bareng ditawani dem-deman juga. Jadi nggak akan bisa kaidah itu dalam praktek nyata pun tidak akan bisa terwujud. Orang-orang yang dulu kelihatannya bersatu padu berdemo sekarang sudah cakar-cakaran lagi. Gimana mereka mau saling memaklumi terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan? Bal qala ba'duhum, bahkan sebagian mereka mengatakan, da'u ahlal kitab jami'an, biarkan saja seluruh ahli kitab itu seluruhnya, baik itu orang Yahudi, baik itu orang Nasrani, biarkan, tidak usah dibantah mereka itu. Li'annal ilhada syarrun mimma alaihi ahlul kitab wa bainana wa baina ahlil kitab qawasim mushtarikah. Karena al-ilhad itu, kekufuran itu adalah satu penyimpangan yang dilakukan oleh para ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Wa bainana wa baina ahlil kitab qawasim mushtarikah. Tetapi antara kita dan antara ahli kitab itu ada sisi-sisi apa? Persamaan, perserikatan. Kita bisa berserikat dengan mereka dalam
beberapa masalah. Kita sama-sama menyembah Allah. Itu. Terus apa lagi? Agama kita sama-sama agama samawi, asalnya dari langit. Kenapa kita harus berseteru? Kenapa kita harus saling bantah-membantah? Inilah yang disebut dengan pemikiran apa? Liberal, sekuler, pluralisme. Itu panunya umat ini yang sudah mulai menempel tidak hanya di kalangan orang-orang awam, bahkan para remaja di zaman sekarang pun sudah mulai terjangkit penyakit seperti ini. Termasuk di Klaten ini sudah ada kampanye khusus mengkampanyekan, menawarkan pemikiran pluralisme, sekularisme, liberalisme ke sekolah-sekolah. Anak-anak SMA, anak-anak SMK yang mereka masih polos ya, bagaikan kertas putih ya, kemudian disuntik dengan pemikiran liberalisme tanpa dia sadar. Lalu besarnya menjadi orang-orang yang sekuler, menganggap semua agama sama, tidak ada bedanya, saling menghormati satu sama lain. Itu adalah efek buruk dari kaidah nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, yang ditemukan didengungkan oleh Hasan Al-Banna. Wala mani'a ladaina min an yandamma ilaina al-yahudu fi harbina didda mabadi'il ilhad. Wala mani'a, dan tidak ada penghalang ladaina bagi kita min an yandamma ilaina al-yahud, kalau Yahudi ingin bergabung bersama kita fi harbina didda mabadi'il ilhad. Yahudi ingin bergabung bersama kita untuk memerangi kekufuran. Piye iki? Masuk di akal toh ini? Iki wong iki ketika ngomong seperti ini waras apa ora ini? Enggak masalah kalau ada orang Yahudi gabung sama kita untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan. Piye? Horor ini. Seperti mengharapkan dua hal yang berbeda yang tidak mungkin bersatu. Api dan air itu kan hanya di dalam legenda Eng saja bisa bersatu. Kenyataannya tidak bisa itu. Api sama air. Apalagi yang tidak bisa bersatu? Air sama minyak. Ini tidak bisa. Air dikasih minyak, mesti akan pisah, tidak akan bisa bersatu. Islam dengan kekufuran, tauhid dengan kesyirikan, sunnah dengan bid'ah, tidak akan mungkin bisa bersatu. Persatuan semu kalaupun itu terjadi, dan tidak akan awet, tidak akan abadi persatuan yang seperti itu. Wala budda an natanasa, dan wajib bagi kita untuk saling melupakan al-fawariqo, perbedaan-perbedaan, wa nudhibaha, dan kita menawarkan perbedaan tersebut. Menawarkan itu maksud saya membuat tawar, bukan menawarkan bukan begitu. Menawarkan itu membuat jadi tawar, menetralisir gitu aja lah, jangan menawarkan, tidak salah paham. Wajib bagi kita untuk saling melupakan perbedaan itu, perbedaan antara kita dengan ahli kitab, dan kita menetralisir perbedaan-perbedaan tersebut linasila ilal hadafil mansyud wahdatil adyan, agar kita sampai kepada tujuan yang didambakan, yaitu apa? Penyatuan agama, bahwasanya seluruh agama itu sama saja. Ini wong lagi nih. Tapi anehnya orang yang mengklaim dirinya sebagai orang Islam pun banyak yang mengusung jargon penyatuan agama, dan ini adalah ideologi kufur dengan kesepakatan para ulama kita. Hafizahumullahu jami'an. Ini adalah hasil akhir dari kaidah tadi. Jadi kalau dari awal kemarin pertemuan sepekan yang lalu kita menyampaikan Nabi senantiasa memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, dari bahaya penyimpangan, terutama dalam masalah prinsip akidah. Padahal bid'ah dan ahli bid'ah waktu itu belum muncul, tapi Nabi itu nantiasa mengulang. Kenapa toh rahasianya di zaman Nabi itu bid'ah tidak muncul? Ya karena sering diulang-ulang terus ini. Sebagian para dai di zaman sekarang itu, ini ikhwan-ikhwan itu sudah ngerti kalau masalah bid'ah itu. Maka kita mengambil porsi yang lain. Boleh sih itu, sah-sah saja. Tapi ketika porsi yang lain ini jauh lebih besar, kemudian tidak pernah lagi membahas masalah tauhid dan syirik, tidak membahas lagi masalah sunnah dan bid'ah. Itu yang menjadi sebab pemikiran-pemikiran sesat di zaman sekarang banyak muncul.
Ya hatta yang paling nggak masuk akal pun diikuti. Baru kemarin saya di SMS sama teman saya dari luar negeri, dari Eropa. Dia tanya malam-malam, Mas, ini ibu saya, ibunya nusul di Eropa sana. Ketakutan pengen pulang kampung ke Klaten. Lah kenapa? Karena mendengar ceramah seorang ustadz mengatakan dukhon itu nanti akan muncul di bulan Ramadan tahun ini yang menjadi tanda-tanda kiamat. Lah kok yang dadak mulih barang njur ya ngopo? Nek mulih njur ora kena kiamat. Itu pertama. Kalau memang sudah muncul Ramadan tahun ini ya berarti pawon Ramadan ya kena dukhon gitu. Orang bintinong goreng ya kena dukhon. Dukhon itu asap. Saya mengatakan itu ustadz dukun. Ya suka meramal sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh satu pun ulama ussalaf. Sebutkan satu saja ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan pernyataan seperti itu. Pekerjaan dukun itu, pekerjaan tukang ramal. Dukun itu apa? Man yadda'i ilmal ghaibi, orang-orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib, tetapi tidak langsung dia mengambil kesimpulan itu serta-merta. Dia bumbu-bumbui dulu dengan beberapa data, dengan membaca beberapa ayat, membaca beberapa hadis, yang mana ayat dan hadis ini tidak pernah mentakyin, tidak pernah menegaskan Ramadan tahun ini, tidak ada. Kalau ada mbak tak weruh. Tapi dia hanya main otak-atik gathuk. Tahu otak-atik gathuk? Justru otak-atik gathuk ini yang paling digemari oleh orang. Pemilu ini pada tanggal ini, pada bulan ini, calon presidennya nomor ini, cocok dengan surat ini, ayat ini, kalau digabung keluarnya nomor ini. Jadi ini yang akan jadi presiden. Itu pekerjaan dukun. Dan itu bukan merupakan ilmu sama sekali. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana akhbarana wa ma siwa dzaka fawaswasus syayatin. Ilmu itu adalah apa-apa yang di dalamnya terdapat ucapan akhbarana haddatsana, mengatakan kepada kami itu ada sanad jelas. Ya, adapun sekedar otak-atik gathuk itu merupakan waswasnya setan begitu. Terus saya mengatakan yang ketiga, dan ustadz ini background pendidikan agamanya juga tidak jelas. Yang keempat, tidak ada satupun ulama ahli sunnah yang memberikan rekomendasi tazkiyah kepada orang ini. Yang kelimanya, wallahu alam, dia bisa bahasa Arab apa enggak dia. Kok sampai berani ngomong seperti itu. Karena orang itu semakin tidak punya ilmu itu ngomongnya semakin berani sekali, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tidak pernah dikatakan para ulama. Itu enting lah itu lisannya itu. Yang saya sebut dengan lisan gedebus kerincing ya seperti itu. Kalau semua orang boleh otak-atik, ya tukang sekak itu paling pintar otak-atik ya. Jadi mereka yang paling ahli jadi dalam agama kita. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Wa ayyu nashdadin liwahdatin ma'a adyanin tusarrihu bisyirkil wadih. Ya. Dambaan apa kok yang dicita-citakan terhadap penyatuan agama? Untuk menyatukan agama beserta dengan agama-agama tusarrihu yang terang-terangan meneriakkan bisyirki kesyirikan al-wadih yang sangat jelas. Gitu. So, jamaah Brahmin bersatu dengan penyembah kera, ya, penyembah tikus, penyembah ular, naudzubillah min dzalik. Tidak akan mungkin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah merupakan anaknya Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah merupakan anaknya Allah gitu. Kemudian nanti sebagian sekte lagi mengatakan malaikat-malaikat itu semuanya adalah anak-anak perempuan Allah. Berarti anaknya Allah wakeh banget itu. Itu adalah merupakan hakikatnya celaan, hinaan, cacian kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita membantahnya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah ora peputra lan ora diputraake. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, lan ora ana sawiji kang madani. Tidak ada satupun yang setara yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Al-Qur'an ini. Surat At-Taubah.
Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah ucapan yang dilontarkan oleh mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Menyamai dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Anna yufakun. Jadi Allah saja Al-Qur'an ini tidak ridha dengan ucapan-ucapan kekufuran tersebut. Kok malah di zaman sekarang ada orang ngaku Islam pengen menyatukan agama. Penyatuan antar sekte, antar aliran saja kita tidak bisa terima, apalagi penyatuan antar agama. Bukan berarti nggak bisa hidup berdampingan, bisa. Nanti antum boleh berangkat pengajian di Kebonan Ngupit itu tiap akad subuh. Bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang kafir. Orang Islam itu nggak usah diajari toleransi, mereka adalah orang yang paling toleransi. Nggak usah perlu ngajari toleransi kepada umat Islam. Karena umat Islam yang paling toleransi. Tetapi hati mereka membenci kekufuran. Adapun untuk bermuamalah, selama mereka tidak diganggu, mereka tidak akan mengganggu. Saya pernah tuh tempat peribadahan orang kafir di tempat kita kan banyak ya. Rata-rata gemboan. Nggak boleh kita masuk bludas-bludus ke tempat ibadah mereka. Benar apa enggak kira-kira? Fal kanais wasauma'ah banyak itu. Itu rata-rata dijaga ketat, pagar dhuwur. Enggak boleh kita masuk sembarangan ke situ. Tapi saya ini pandangan mata saya ini melihat langsung satu masjid binaan kita di daerah Wetan sana. Waktu Ahad saya pengajian Ahad pagi baca kitab begini, tahu-tahu datang rombongan. Bis gede, itu mungkin kapasitasnya 60 orang. Dan bukan bis yang kosong, enggak, membawa penuh penumpang. Ya, tulisannya Sekolah Tinggi Buddha. Mampir ke masjid ngopo nguyuh. Dan diizinkan sama takmir. Enggak masalah, bebas. Padahal ya orang salat, ya orang mlebu Islam, ya orang guru mampir nguyuh tok. Coba antum berani rombongan sak Bramen mampir nguyuh ini di tempat ibadah mereka. Bisa geger nanti. Jadi umat Islam itu tidak usah diajari tentang apa itu toleransi. Mereka adalah orang yang paling toleran. Tetapi kalau yang disebut dengan toleran ini harus membiarkan kekufuran, apalagi justru kita ikut nyebur di dalam kekufuran tersebut, la wa alfula, tidak dan 1000 kali tidak. Itu surat apa itu? Surat At-Taubah ayat 30. Fallahu yuqatiluhum binassil ayati. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerangi mereka dengan redaksi ayat ini. Ini sebagai bentuk pengingkaran Allah terhadap penyimpangan. Allah tidak ridho, Nabi tidak ridho nek penyimpangan kok didiamkan. Jangankan penyimpangan dalam masalah manhaj, jangankan penyimpangan di dalam masalah prinsip akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat cucunya Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma memakan satu butir kurma dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Min tamri sadaqah, berupa kurma sedekah. Sebagaimana kita fahami bersama, Nabi dan keluarganya itu diharamkan dari memakan sedekah, tetapi boleh makan hadiah. Itu ceritanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau itu mengantongi ciri-ciri Nabi yang baru akan muncul di akhir zaman dari guru-gurunya yang ahli kitab. Nanti kalau Nabi itu muncul, kamu jadilah pengikutnya dia. Dialah penutup para Nabi dan Rasul, agama penutup. Cirinya apa? 1, dia itu mau memakan hadiah. 2, dia diharamkan dari makan sedekah. Yang ketiga apa? Ada stempel kenabian di balik punggungnya, tanda kenabian. Nggak tahu itu bentuknya apa, seperti toh apa seperti apa, wallahu ta'ala. Nah, satu ketika Salman ini memberikan kurma kepada Nabi, ini adalah sedekah untukmu. Nabi ambil, diberikan kepada para sahabat, Nabi tidak makan. Kemudian Salman ambil lagi, oh ini ciri pertama ini, ambil kurma lagi. Ini saya lihat tadi panjenengan tidak makan sedekah, ini saya berikan sebagai hadiah. Nabi ambil kurma itu, Nabi makan dan diberikan kepada para sahabat. Ini ciri yang kedua. Lalu Salman ingak-inguk ini, ingak-inguk gitu. Nabi merasa kalau dirinya diingak-inguk. Lalu Nabi membuka bajunya, memperlihatkan apa? Stempel kenabian. Tatkala itu pula Salman Al-Farisi langsung merangkul, merengkuh Nabi sambil menangis terisak-isak dan beliau masuk Islam.
Karena perjalanan Salman untuk menjemput hidayah itu teramat sangat panjang. Antara Persia di Iran sana menuju ke Madinah. Sampai diperjualbelikan Salman sebagai budak, terhina, terlunta-lunta dalam rangka untuk menjemput apa? Hidayah. Kita hidayah yang dekat-dekat dengan kita, masjid itu kadang emoh. Menjemput ilmu itu tidak mau kita itu. Kalau di zaman dulu orang lari-larian mengejar ilmu, kalau orang sekarang malah lari-lari dikejar ilmu. Kalau ilmu malah gilo tuh, coba pengajian aku. Gilo aku malah. Na'udzubillah min dzalik. Kaum sarunger itu ora jumud, orang modern katanya. Itu kondisi orang di zaman sekarang ya. Sampai mana kita? Nah, jadi Allah itu telah memerangi kesyirikan tadi dengan redaksi ayat ini. Wa haula'i yattahiduna ma'ahum, dan mereka ini bersatu dengan orang-orang ahli kitab ini. Coba. Kalau kita itu misalnya pengen ngeblok itu, kita pengen dibloknya Allah atau pengen dibloknya orang-orang musyrikin. Enggak usah dibantah, enggak usah dibantah. Yahudi itu saudara kita, ada loh tokoh dunia mengatakan seperti itu. Ya, saya kalau sebut nama antum tahu. Tokoh dunia terkenal, kondang misuwur, kondang kaloko. Dan dia sudah jajah desa Milangkori. Bukan jajah desa lagi, jajah negara Milangkori. Kemana-mana. Dia mengatakan, ya kita sama Yahudi itu saudara. Penyebab kita musuhan sama Yahudi itu karena dia merampas tanah kita yang ada di Palestina. Ini adalah kesalahan. Permusuhan kita dengan Yahudi itu karena akidah, bukan karena rampasan tanah. Enggak. Tatkala orang Yahudi merampas tanah kaum muslimin di Palestina, maka bertambah lagi permusuhan kita kepada mereka. Itu akidah yang benar seperti itu. Ya. Walidzalika amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam an ya'murahum bitarki syirki, agar nabi memerintahkan kepada umatnya meninggalkan kesyirikan. Inhum aradul ittihad, tiba-tiba kaumnya nabi ini menginginkan untuk bersatu. Mereka menginginkan untuk bersatu. Nggak usahlah kita saling mentahdir, saling menjelaskan kesesatan, penyimpangan satu sama lain. Kita bersatu padu saja. Faqala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kul, katakan hai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, marilah kemari kalian, ila kalimatin sawa, dengan kalimat yang menyatukan, kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, yaitu kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan kita tidak mempersekutukan Allah. Jadi persatuan itu kalimatun sawa. Kalimat persatuan itu adalah kalimatut tauhid. Kalimat di atas syahadat, persatuan di atas syahadatain, persatuan di atas at-tauhid was sunnah. Begitulah kalau ada orang nyembah kuburan suruh bersatu, piye? Ketika ada orang pergi ke tanah suci Makkah, dia menjalankan haji umrah sampai berkali-kali, tetapi ketika pulang ke kampung dia mengajarkan cara membuat jimat, beribadah di kuburan, di tempat-tempat yang horor, meminta tolong kepada para jin, ya, sampai dalam satu acara Mukernas, musyawarah kerja nasional, mengklaim kami telah meminta bantuan kepada 70.000 jin untuk mengamankan jalannya musyawarah ini. Ngopo kok rakyat biyen-biyen zaman Londo biyen ngono lho. Zaman Londo teko ki kok minta 70.000 jin untuk mengusir Belanda. Kemana jin-jin itu perginya waktu zaman Londo, zaman Jepang gitu. Ya, mak lampir yang hebat itu kenapa tidak dikerahkan itu? Ya, jadi persatuan itu hendaknya dibangun di atas kalimatun sawa, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan masing-masing kita janganlah saling mengambil rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah dengan jelas, isyhadu,
bi anna muslimun. Saksikanlah oleh kalian bahwasanya kami adalah orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Kami adalah orang-orang Islam yang mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan tersebut. Itu ya. Itu adalah bantahan telak dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi terhadap jargon dan syiar yang sudah lama sebenarnya digaungkan di bumi Nusantara ini setelah sebelumnya dipasarkan di luar negeri sana, tentang kewajiban saling bekerja sama di dalam hal-hal yang kita sepakati dan saling memberi uzur di dalam masalah-masalah yang kita perselisihkan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk melindungi penyimpangan. Tujuannya adalah untuk melindungi kesyirikan. Tujuannya adalah untuk melindungi tokoh-tokoh penyimpangan dan ajaran serta sekte-sekte yang mereka sebarkan. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Kalaupun ada sebagian dai menerima jargon tersebut, tidak mungkin semua akan menerima. Karena Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umat Islam ini yang senantiasa menampakkan kebenaran. Mereka senantiasa menampakkan kebenaran meskipun jumlahnya sithik. Dan di mana-mana pengikut kebenaran yang sejati itu memang sithik ya. Kalau banyak itu simpatisan biasanya. Nanti begitu ada fitnah melanda itu biasanya sudah kalang kabut. Kayak pasir baru diturunkan dari Merapi terus diayak gitu loh. Wah, kalang kabut, berojol kabeh. Yang masih bertahan hanya sedikit yang disebut dengan split tadi. Dan split itu sithik, ora akeh sak truk paling splitnya piro. Hasil ayaan. Jadi dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah tauhid dan sunnah ini mengayak mana orang-orang yang betul-betul eksis berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Kenapa apa-apa ora itu, apa-apa ayat, apa-apa hadis. Tapi bukan berarti terus kita gereng, sangar, galak, enggak. Karena dakwah itu, kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat, thaqilun 'alan nafsi, diterima oleh jiwa-jiwa manusia. Hatta kita sendiri dulu, sebagian kita menerima kebenaran itu terasa berat. Wah, mosok ya utuk ra entuk cah, mosok ya gur-gur pressing kok, mosok ya ora oleh. Terus ngalam donya piye? Bagi orang yang sudah menjadi pecandu utuk. Setelah itu nak ya wis utuk rasa. Mosok karambol ya ora oleh, ora totowan ae. Lah kowe iki mikir cetak-cetek nyelentak-nyelentik malah tangane lara kapalan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, dia tuh meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Masa udut ya ora itu berat. Kita dulu mengalami itu. Maka jangan ditambah kebenaran yang berat itu, ditambah semakin berat dengan akhlak dan perilaku kita yang buruk, kasar di dalam bermuamalah dengan orang-orang. Hatta dengan orang kafir sendiri. Ya, disebutkan di dalam kitab Nawadiruz Zahidin, Al-Hasan Al-Basri itu punya rumah, dan rumahnya itu kontur tanahnya itu miring. Rumahnya beliau ada di bawah, di atasnya itu ada rumah Yahudi. Ada daerah miring di tempat kita ini di mana? Gunung Kidul. Tempat kita kok Gunung Kidul? Ora, Jogja. Sing Klaten ini mana? Bayat. Bayat ki konturnya miring tuh. Ke Malang ya, ke Malang itu miring. Besok main ke Bayat ya. Ke Malang itu miring, jadi ada rumah yang di bawah, ada rumah yang di atas. Itu. Satu hari orang Yahudi ini bertamu ke rumahnya Hasan Al-Basri. Lalu mencium bau tidak enak. Ini bau apa ini? Kata Hasan Al-Basri, saya tidak tahu. Sudah terbiasa, mungkin saya jadi nggak begitu sensitif. Izinkan saya untuk mencari sumber bau ini. Oh, tafadhal, ahlan wa sahlan. Dicari keliling barangkali nek batang tikus apa nek apa tekek kejepit nggak bisa keluar. Dicari enggak ketemu. Lalu dia keluar ke rumah. Pas dia keluar ke rumah, istrinya Yahudi yang rumahnya di atas itu sedang buang peceren. Itu jatuh ke atapnya Hasan Al-Basri, orang Yahudi. Lalu dia merasa tidak enak. Oh, ternyata sumber bau bersumber dari limbah rumah saya. Kenapa kamu tidak ngomong? Harusnya kan kamu ngomong biar saya bisa melakukan tindakan-tindakan preventif. Preventif.
Zaman biyen Yahudi kok ngerti preventif. Ini secara makna saja. Kata beliau, ya memang Islam itu memerintahkan tatkala diganggu oleh tetangga kita diperintahkan untuk bersabar. Seperti itu, iya. Jadi sekarang sampaikan kepada saya itu limbah itu sudah perceraian itu sudah ngerujuk omahe jenengan sudah berapa hari? Kata Hasan Al Basri itu sudah 20 tahun, Pak, katanya. Antum mau coba? Kalau rumah antum digerujuk perceraian tetangga 1 minggu, apa yang antum lakukan? Ngasah golok antum. Belah pitik. Kata Hasan Al Basri, sampai 20 tahun. Iya. Dan kamu sabar, iya. Itu perintah syariat. Alangkah indahnya syariat itu. Lalu si Yahudi ini minta diajari tata cara masuk Islam. Lalu dia membaca kalimat syahadat. Seperti itu para ulama salaf kita di dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tapi hatinya benci terhadap kekufuran, iya wajib, harus. Sampai-sampai ini saya bacakan lagi kisah as-salaf tentang salah seorang ulama salaf yang bermadhab Maliki namanya Imam Buhlul bin Rashid Al-Qayrawani. Kisah hidup beliau dituliskan di dalam kitab Tartibul Madarik dan dinukil oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili di dalam kitab Mauqif Ahli Sunnati wal Jamaati min Ahlil Ahwa'i wal Bidah. Jilid yang pertama. Buhlul bin Rashid Al-Qayrawani menyuruh muridnya untuk membelikan minyak samin dengan kualitas bagus. Lalu muridnya berangkat cari. Tidak ketemu kecuali minyak samin yang dijual oleh seorang Nasrani. Kata orang Nasrani pedagang ini, siapa yang nyuruh kamu? Imam Buhlul bin Rashid Al-Qayrawani. Orang ini pedagang minyak samin mengatakan, wallahi inni ataqarrabu ilallahi bil buhlul kama tataqarrabuna antum ilaihi bihi. Demi Allah saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai Buhlul bin Rashid sebagaimana kalian juga mencintai beliau. Nih tak kasih bonus. Jadi harusnya cuma dapat 1 tapi dikasih 2. Jadi berapa persen tuh bonusnya? Bonus 100%. Lalu muridnya bawa pulang minyak ini. Alhamdulillah duit sithik entuk double. Beli 1 dapat 2. Karena orang ini cinta sama ulama ini. Lalu Imam Buhlul bin Rashid kok ini dapat banyak sekali minyaknya, kualitasnya bagus lagi. Sang murid menceritakan kejadian dari awal sampai pulang. Kata beliau, ini minyak ini kembalikan semuanya kepada orang tadi dan duit saya tolong diminta lagi. Kata beliau. Muridnya, kenapa harus seperti itu? Karena kalau saya menerima hadiah dari dia, saya takut nanti akan tumbuh benih-benih cinta dan penghormatan di dalam hati saya kepada orang kafir itu. Dan saya terancam oleh firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak pernah kalian dapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mereka saling berkasih mesra dengan orang-orang kafir. Meskipun mereka itu bapaknya, meskipun anaknya, meskipun saudaranya, meskipun keluarganya. Enggak kalian dapati. Jadi kembalikan saja sudah. Seperti itu para ulama kita. Tapi kalau ada orang kafir kejelungup ditulungi apa enggak? Tulungi. Bukan malah dijorok nih. Tulung, maknane wong kafir jelungup iki karek sirahe tok delep ke wae. Ben mati sisan, tinggal melayu gitu. Tidak boleh seperti itu. Kecuali lihat orang kafir itu ada banyak, ada kafir zimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Yang boleh diganggu itu adalah kafir harbi, orang-orang yang memerangi kita umat Islam. Ya, kalau mereka enggak memerangi, perang dalam artian yang sebenarnya ya. Bukan perang pemikiran, perang ekonomi, perang ini kan perang. Jadi kita ya perangi mereka, bacok aja dari belakang. Enggak boleh seperti perang dalam artian yang sebenarnya. Boleh kita perang, kalau tidak maka tidak. Tapi hati kita harus membenci kekufuran dan membenci orang-orang kafir. Namun secara muamalah ya kita biasa. Tapi kalau sudah menyangkut akidah kita harus tegas. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu silahkan pakai, saya akan pakai agama saya. Isyhadu bi annana muslimun, saksikan oleh kalian bahwasanya kami adalah orang-orang Islam. Wallahu taala alam bizawab. Itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pembacaan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah
Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan membaca di halaman 39. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan. Bagaimana menghubungkan dua kondisi manusia ketika sakaratul maut dan proses keluarnya ruh ketika dicabut? Di mana sakaratul maut itu adalah rasa sakit dan proses keluarnya ruh orang beriman seperti air yang keluar dari bejana. Tidak ada pertentangan ya. Tidak ada pertentangan antara rasa sakit dengan keluarnya seperti air dari bejana. Antum itu muntah itu juga seperti keluar dari bejana kan? Tapi kan ya kelenger juga ketika muntah itu. Tapi Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kita orang biasa. Tetapi memang ada efek ya perbedaan antara seorang yang beriman dengan orang yang tidak. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang ada. Antum bisa baca Kitabur Ruh tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kemarin sudah kita bacakan sebagian riwayat ini di pengajian di Kebun Arum itu tentang perjalanan setelah kematian. Kenapa jika ahli bid'ah diperingatkan mereka menyebut yang memperingatkan dengan kata Wahabi? Apakah Wahabi itu sesat? Kenapa kalau ada orang memperingatkan ahli bid'ah mereka menyebut yang memperingatkan dengan Wahabi? Ya, kenapa ya? Saya sendiri juga bertanya-tanya kenapa? Pernah ada sebuah skripsi ditulis itu di antara ucapan terima kasihnya itu ditujukan kepada Bapak Wahabi. Saya pernah membaca itu skripsinya. Karena dia sebagai kepala desa. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wahabi selaku kepala desa di ini begitu. Bagaimana cara kita menghindari sifat riya dalam sholat? Menghindari sifat riya dalam sholat itu dengan melawan perasaan tersebut. Kalau sholatnya sholat sunnah lebih baik dilakukan di rumah, itu lebih aman. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa. Sholat wajib memang harus dilakukan di masjid. Adapun amal-amal sunnah itu baiknya dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, kecuali dalam rangka untuk memotivasi orang untuk ikut melakukan sunnah tersebut. Adapun jika kita itu tipe orang yang mudah sekali melakukan riya, tidak dianjurkan untuk memperlihatkan amal-amal sunnah. Dan ketika perasaan riya itu muncul di dalam sholat, kita diperintahkan untuk berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah berapa kali? Melibah 3 kali dengan simbolis. Jangan meludah beneran. Apalagi lagi pilek, wek, itu tidak. Nanti kena temennya nanti malah. Sebagai simbol perlawanan kita terhadap syaitan. Karena riya itu seringkali muncul dari setan, seringkali juga muncul dari keburukan jiwa-jiwa kita. Maka kita yang ketiga harus sering-sering meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Allahumma inna nas'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, kami meminta keikhlasan di dalam ucapan dan perbuatan. Seperti itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan doa-doa yang banyak sekali bisa kita baca dari doa zikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa hukum bermain seperti dadu, seperti monopoli, ludo? Ludo itu apa? Ludo di HP. Ya itu masuk dari game, tidak boleh itu. Dadu juga tidak boleh. Permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya, otok, kemudian karambol, ya itu semuanya tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh apalagi seorang penuntut ilmu. Manfaatnya apa? Buang-buang waktu. Antum bisa bayangin nggak kalau satu ketika antum pit-pitan gitu naik motor lalu lihat saya otok neng pos kamling itu, gimana perasaan antum kira-kira?
Atau saya dolanan karambol gitu. Ya. Atau sekakan yang pinggir jalan itu. Tidak pantas ya. Dan sudah keterangan lebih rinci lagi kita bisa baca tulisan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Jadi ditinggalkan saja. Waktu kita sangat terbatas dan banyak hal-hal penting yang bisa kita lakukan daripada sekedar melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya. Tadi sudah saya bacakan hadisnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan iman seseorang, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, main game, apakah itu lewat HP, apakah ke warnet, itu saya heran itu. Saya pernah baca berita seorang pemuda usianya 30 sekian tahun meninggal dunia di Medan gara-gara main game kecapean 4 hari. 4 hari dolanan game terus. Begini. Sampai lali ramangan mungkin ya, lalu mati, ditemukan meninggal dunia. Padahal masih pemuda. Ya. Dan yang sudah kecanduan itu horor. Sampai saya menemui kasus ini. Anak usia SMP, dia hanya mengurung diri di rumah terus, tidak mau sekolah, tidak mau keluar dari rumahnya. Dia hanya mainan game terus itu setiap hari. Sampai saudaranya, orang tuanya stres mikir dia. Keluar dari rumah saja untuk sekedar bersosialisasi dengan orang, tidak mau. Jadi dia di dalam kamar terus, gitu. Makan diambilkan. Kalau pulsanya habis suruh beli sendiri, enggak mau. Harus dibelikan. Kalau enggak dibelikan ngamuk-ngamuk, ditendangi apa. Itu ketika sudah mencapai taraf apa? Horor. Di dalam bermain game. Gitu. Jadi enggak usah kita kepengen dengan yang seperti itu. Penuntut ilmu itu punya kesibukan sendiri, punya hobi tersendiri. Makanya saya pernah sampaikan ke antum kan, kalau antum sudah mulai hijrah, dulu antum pelaku permainan-permainan yang enggak bermanfaat, setelah ngaji, coba cari hobi yang lainnya. Refreshing kita tetap lakukan. Antum ngajak teman ngaji, yuk kita ke luar kota, ngopo, tuku minyak wangi sebotol 6.000 tok, enggak apa-apa. Daripada antum dolanan enggak jelas gitu nih. Beli gamis, beli kitab sekali-kali sama temennya keluar. Atau silaturahim ziarah ke rumah teman ngajinya, ke rumah ustadznya. Bagus daripada sekedar foto. Teman saya seorang muslim menitipkan salam kepada saya supaya disampaikan kepada guru yang agamanya Nasrani. Apakah salam tersebut harus saya sampaikan? Sedangkan ada larangan memberi salam kepada orang kafir. Iya, memang tidak boleh memberi salam duluan terhadap orang kafir. Yang boleh itu kalau kita disalami sama orang kafir. Itu pun cara membalasnya juga ada redaksi khusus. Waalaikum guru-guru tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Podo-podo. Gitu tok. Enggak boleh lebih. Itu sebagaimana riwayatnya itu Nabi sedang jalan bersama Aisyah, lalu ketemu orang kafir. Assalamualaikum ya Muhammad. Racun endrem untuk kamu hai Muhammad. Dia ucap salamnya kayak gitu itu. Wah, Aisyah marah, woy. Kematian, kebinasaan, racun endrem untuk kamu katanya. Aisyah, enggak boleh kamu membalas keburukan dengan keburukan yang lebih banyak. Cukup kamu katakan waalaikum. Mati kowe. Oh ya heeh. Itu saja sudah. Nah, ini salah fatal ini. Ini kekeliruan fatal luar biasa ini. Ini yang saya khawatirkan terjadi pada diri para pemuda. Ya. Bagaimana sholatnya seorang yang mengikuti sekte, misalnya JT? Apakah sah sholatnya dan diterima amalnya? Kalau antum mengatakan tidak sah, berarti antum sedang mengkafirkan orang. Ini pengajian di sini itu tidak pernah ngajari mengkafirkan orang, benar nggak? Nabi mengatakan begini, sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya neraka kecuali satu. Nabi mengatakan umatku itu artinya masih berstatus sebagai umat Islam, tidak kafir, Mas. Ya kalau tidak kafir ya salatnya sah. Gitu loh. Jangan sampai keluar dari sini antum menjadi orang brutal nanti. Ketemu sama saya, Ustaz, alhamdulillah kemarin saya sudah ngafirkin untuk uang 15. Oh, malah tak ketak sirai kalau ada yang seperti itu.
kita itu membantah kebid'ahan, membantah kesyirikan, bukan otomatis lalu mengkafirkan pelakunya. Enggak. Mereka adalah saudara kita. Masih sama-sama umat Islam. Seperti itu. Jangan sampai timbul pemikiran-pemikiran yang aneh itu. Makanya ngaji ki aja guru jani-jani wae. Jadinya seperti ini nanti malah. Apalagi datang pisannya ngantuk. Wah. Jadi pemikiran dan ilmu yang didapatkan itu 20% mulai. Pokoknya selain Brahman kafir. Waduh. Bocah. Bagaimana kita bila kita berdiri sholat, dosa-dosa ditumpukkan di pundak kita. Maka apa ini? Lakukanlah rukuk dan sujud agar dosa kita berguguran. Bagaimana kedudukan hadis ini? Saya tidak tahu ya. Belum pernah saya baca hadis seperti ini. Ketika kita sholat, dosanya domoro. Ketika rukuk, dosanya giglok. Saya belum pernah membaca hadis seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Dan selama kita belum mengetahui sumber penukilannya, tidak boleh kita yakini itu sebagai sebuah hadis. Karena Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaknya ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya dari neraka. Apa syarat menjadi seorang imam dalam salat rawatib? Karena di masjid kami ada seorang yang lebih tua dan pernah menjadi imam. Seorang tersebut malah mengajukan seorang anak yang masih duduk di bangku SMP. Ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling mampu membaca Al-Quran. Tetapi kata Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, maknanya paling mampu membaca Al-Quran itu bukan yang sudah bisa ngaji Al-Quran, enggak. Tapi orang yang memiliki banyak hafalan dan orang yang mengetahui makna dari Al-Quran tersebut. Itu makna ya aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling mampu membaca Al-Quran. Jadi secara lebih jelasnya seorang imam itu hendaknya dia memiliki kemampuan membaca Al-Quran, memiliki hafalan, dan dia memiliki pengetahuan agama yang berlebih dibandingkan orang lain meskipun usianya lebih kecil. Karena tua itu adalah sebuah keharusan. Perasaan itu pilihan. Menjadi orang berilmu itu pilihan. Tapi nek tua, semua orang pasti tua. Tetapi tidak semua orang tua memiliki ilmu, kan seperti itu. Ya. Saya pernah baca kisah Imam Syafi'i rahimahullah, itu sudah menjadi imam ceramah, mengajar pengajian, termasuk mengimami juga. Padahal usianya masih 5 tahun. Coba 5 tahun gitu sudah jadi imam, pulang pengajian. Di bulan Ramadan beliau pulang ngaji itu jalan kaki. Lalu melihat ada kurma matang, dia menek kurma itu lalu dimakan. Yang ikut pengajian jamaah itu kaget. Saya ngopo iki? Lalu ditegur, wahai imam, ini kan bulan puasa, kenapa kamu makan kurma? Kata Imam Syafi'i, puasa itu wajib bagi orang dewasa. Kamu wajib puasa, kalau saya bebas. Masih kecil, belum ada kewajiban berpuasa. Pinter kan? Anak kecil tapi alim, tua ning rada wong. Ustadz, apa hukum memajang foto? Kok masih ada ikhwan yang sudah ngaji memajang foto di sosmed? Bahkan pernah saya lihat Ustadz di Klaten sini masih pasang foto. Foto ini antum harus memahami, dia diperselisihkan oleh para ulama kita. Tapi sebelum menyampaikan masalah khilaf ini, saya ingin sampaikan ke antum bahwasanya ikhwan yang sudah ngaji, bahwasanya ustadz di Klaten, ustadz di luar Klaten, ustadz di Indonesia, ustadz di luar Indonesia, semuanya itu bukan dalil. Ngerti ya? Jadi jangan melihat praktek orangnya. Karena manusia itu bukan dalil. Dalil itu adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum beragama ngikuti orang-orang, antum akan bingung dan banyak kecewanya. Ya, mungkin nggak seorang satu saat dia melakukan kemaksiatan yang memalukan, mungkin apa tidak? Mungkin saja. Kalau antum mengikuti agama ini karena mengikuti tokoh ini, satu saat tokoh ini tergelincir, antum akan kecewa. Waduh, jebule kiai ini gur gendro padha wae. Antum akan kecewa.
Tapi beragamalah karena ala basiratin, mengikuti dalil bukan karena mengikuti tokoh. Kata Ali ibnu Abi Thalib, "I'rifil haqqa ta'rifu ahlah wal haqqu la yu'rafu birrijal." Pelajarilah kebenaran itu, pelajarilah dalil itu, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu tidaklah diikat dengan tokoh-tokoh dan orang-orang tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah foto ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Ya. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi yaumal qiyamati al-musawwirun." Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling parah, orang yang paling ngeri siksanya kelak di akhirat adalah para penggambar. Jadi gambar-gambar makhluk hidup itu ijma' para ulama mengatakan tidak boleh. Semua ulama ahli sunnah mengatakan tidak boleh. Gambar makhluk bernyawa. Yang satu dimensi, apalagi yang 3 dimensi, tidak boleh. Gitu. Dan kalau antum baca tentang sejarah terjadinya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi itu adalah karena gambar. Antum bisa cek dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu tentang peristiwa kesyirikan pertama kali terjadi. Orang-orang soleh yang membuat roti dibagikan kepada jamaah haji, ya. Lalu orang soleh ini meninggal dunia, lalu setan datang, buatlah gambar untuk mengenang orang soleh ini. Lalu dibuat gambar dan tidak ada perintah yang lain kecuali hanya buat gambar totil. Generasi pembuat gambar meninggal digantikan anak-anaknya. Iblis datang lagi. Ini kalau gambar ini kan dia jasa orang soleh, ini akan terlupa. Kalau gambar dia akan rusak. Buatlah yang lebih awet, buatlah patung, bikin patung. Generasi pembuat patung mati, setan datang lagi. Ini adalah orang-orang soleh, orang-orang hebat, para wali. Bisa berjalan di atas air, dungone mandi, bertawasulah, berdoa di kuburan mereka. Nah, itu mulai. Jadi setan itu visioner. Dia mampu menunggu sampai 3-4 generasi untuk menyesatkan umat manusia. Jadi antum jangan pernah merasa aman. Nabi Ibrahim tidak pernah merasa aman dari kesyirikan. Wajnubniya wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku dari berbuat syirik. Nabi loh itu nggak pernah merasa aman dari kesyirikan. Kita juga nggak boleh. Semua sarana yang mengantarkan kepada syirikan harus kita buang. Itu sepakat para ulama, gambar makhluk hidup dilarang. Yang diperselisihkan para ulama yang ketiga ya, yang diperselisihkan para ulama adalah gambar fotografi. Yang disepakati adalah gambar lukisan. Gambar makhluk hidup ya, hewan, manusia. Tapi kalau antum menggambar gunung, 2, lalu ada matahari, lalu ada sawah, sawahnya V. Lalu ada jalan besar, itu tidak apa-apa itu. Ya, gambar yang mainstream sekali. Dari era tahun 80 sampai sekarang. Manuke angka 3 kewalik ngene. Itu saya heran loh. Nggak ada yang ngajari tapi Indonesia itu seolah serentak. Nanti ku gambar seperti itu eneng ngomong nang Indonesia. Ku matahari kok imoto kayak guyu. Itu boleh seperti itu. Yang tidak boleh adalah gambar hewan dan makhluk yang bernyawa. Hasil lukisan. Tapi kalau fotografi diperselisihkan. Ya, sebagian ulama mengatakan itu tidak dilarang karena dia tidak menggambar. Fotografi itu hanya seperti antum bercermin, ngilu, lalu gambar bayangannya itu ditangkap. Itu tidak apa-apa. Di antara yang berpendapat tidak apa-apa banyak sekali. Syekh Abdul Salam bin Abdul Karim Al-Barjas, kemudian Syekh Khalid Al-Musyaiqih dan para ulama yang lain mengatakan tidak apa-apa. Ya, gambar. Apalagi jika gambarnya tersebut dipotong tidak lengkap. Ya, karena Al-Imam Ibnu Qudamah kalau saya tidak salah ingat di dalam Al-Mughni mengatakan, beliau menukil hadis Nabi, as-suratu ar-ra'su, idza quti ar-ra'su fala surata. Gambar itu adalah kepala, jika sudah dipotong kepalanya maka sudah tidak disebut gambar makhluk hidup lagi. Karena memang tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan tanpa kepala. Emoticon itu nggak apa-apa. Gelundung pringis kan nggak ada, sudah dipotong jadi boleh. Kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan
Kepala itu hanya merupakan salah satu contoh. Maknanya adalah setiap anggota badan yang sudah terpotong dan satu makhluk tidak bisa hidup dengan kondisi tersebut, maka itu tidak disebut gambar yang terlarang. Contoh gambar manusia utuh, tapi sudah dipotong bagian sini, seret gitu. Ada nggak manusia terbelah itu bisa hidup? Nggak ada, maka itu sudah boleh. Apalagi kalau gambar profil di Facebook, setahu saya itu rata-rata tidak lengkap, sudah terpotong. Kalaupun lengkap, itu diperselisihkan oleh para ulama kita. Ya, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah bertoleransi di dalam masalah-masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Gak apa-apa. Memang dia mungkin keyakinannya seperti itu. Kalau antum meyakini foto itu haram secara mutlak, ada ulama yang mengatakan haram secara mutlak, baik lukisan tangan ataupun foto. Makanya saya katakan ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Wallahu ta'ala alam. Satu hari saya sholat di masjid. Ketika sedang menunggu qomat, takmirnya melantunkan ya Thaibah. Karena saya merasa terganggu, saya pindah masjid. Bagaimana? Bagaimana ya? Itu perlu dilihat manfaat dan madaratnya. Kalau setiap itu adalah masjid kampung antum sendiri, ya, dan setiap kalian ya Thaibah antum lunga, atau antum nggak mau sholat di masjid kampung sehingga menimbulkan suudzon, menimbulkan fitnah, maka jangan tinggalkan masjid itu. Tetap sholat di masjid kampung antum. Termasuk Jumatan. Kemarin ada yang tanya, ini di mana di Klaten ini ya Jumatan yang khotibnya itu dari dai ahli sunnah. Itu jangan. Tetap Jumatan di kampung antum sendiri, supaya antum juga bisa mewarnai. Syukur bagi antum sing khotbah. Ngono lho. Ora kok malah nginggati. Aku sing khotbah mawon nggih Pak Ade. Oh, apa kowe wani le? Oh, wani no. Apik, mantep joyo. Jadi antum kan malah sangat bisa mewarnai, meskipun ilmune urung sepiro, tapi minimal antum tidak menularkan hal-hal yang menyimpang. Tapi kalau antum itu di situ hanya sekedar numpang ya di masjid tengah safar, pindah nggak apa-apa, pindah cari masjid yang lainnya kalau memang merasa terganggu. Wallahu ta'ala. Sikap kita kepada imam masjid di kampung yang isbal dan bacaannya kurang tepat. Jadi bacaan antum sudah tepat ini, tapi bisa sholat di masjid kampung sebelah juga yang imamnya lebih baik bacaannya dan tidak isbal. Ketika imam salah satu kata, bagaimana kita sebagai makmum menjawabnya, membenarkan satu kata yang salah dengan satu kata di depannya. Kalau kesalahannya itu adalah kesalahan lahan itu ya, dalam bacaan itu kan ada dua, ada yang khafi, ada yang jali. Ya, kalau kesalahannya itu jelas sekali sampai merubah makna, kesalahan jali itu. Dan kapan bisa merubah makna? Ya antum belajar tajwid yang benar sama belajar bahasa Arab supaya tahu kesalahan itu merubah makna atau tidak. Seperti itu. Kalau memang sampai merubah makna dan kesalahan itu terjadi pada suratul Fatihah, maka kita tidak sholat di situ. Atau kalau sholat di situ nanti kita harus mengulang sholat karena sholatnya tidak sah. Karena suratul Fatihah merupakan rukun sholat. Ya, kalau lahannya itu sampai jali merubah makna, berarti imam itu belum membaca suratul Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau kesalahannya khafi, ya antum dengarkan, simak, terutama jika kesalahan terjadi di surat selain Al-Fatihah. Nanti setelah selesai, kalau antum punya keberanian, punya sikap hikmah, antum menasihati dengan baik-baik. Bolehkah sewaktu sholat dengan kondisi rambut kita diikat? Sewaktu sholat bolehkah ketika menguap kita menutup dengan tangan? Loh, memang harusnya menutup dengan tangan. Nek rambutnya diikat ya boleh saja selama itu tidak sampai mencapai derajat tasyabuh dengan orang-orang kafir. Saya ngelihat anak-anak muda zaman sekarang itu carane ngubeli rambut itu mengikuti gaya-gaya orang kafir itu. Seperti apa ya? Saya sulit mendefinisikannya itu. Menggunakan narasinya. Tapi saya ngelihat ini cara mengucir yang aneh nih. Nggak biasa. Kalau nggak salah itu, kalau saya nggak salah ingat ya, kini dintek kayak itu loh. Oh, pang itu, tapi nenggon sing tengah ki disisake terus dikucir. Kayak apa ya? Bukan, nek Cina kan di kelabang. Botak separuh ngene, bulu di kelabang. Ini kene botak masih ada tersisa di jambul tengahnya. Intinya adalah tatkala mengucirnya itu
sampai mencapai derajat tasyabuh bil kufar, maka tidak boleh. Nabi mengatakan man tasabbaha minhum man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah mengucir dengan cara gelung. Digelung. Al-ka'ku namanya kalau saya tidak salah. Itu sudah difatwakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya menggelung rambut dan dibikin pentolan di atas ini. Rambutnya diikat tapi dibikin ikatan itu bendul gini. Ya, itu tidak boleh, baik laki ataupun wanita, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Mohon petunjuknya untuk kajian ahli sunnah area Gombong Kebumen. Wah, Gombong ya, saya belum pernah ke Gombong. Kalau ke Kebumen saya kemarin baru ngisi dari sana. Kalau Gombong itu ya mungkin sementara mungkin antum ke Petanahan itu yang saya tahu ya. Kemudian yang gitu lagi masjid apa lagi mas? Daerah apa namanya? Ya Masjid Imam Syafi'i di pesisir selatan. Itu kemarin saya habis dari sana, dan di sana ada kajian rutin yang diampu oleh para ustadz ahli sunnati wal jamaah. Tapi kalau wabil khusus secara Gombong itu saya belum mengetahui, nanti antum bisa tanyakan kepada ikhwan yang lain. Izinkan saya bertanya, silahkan. Apakah hukumnya membaca basmalah setelah ta'awud ketika akan melanjutkan bacaan ayat Al-Quran yang sempat terputus di tengah surat? Bismillah itu disyariatkan di awal surat gitu. Tapi kalau ta'awud setiap kali kita membaca, maka kita membaca ta'awud. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila engkau membaca Al-Quran maka berta'awudlah engkau, meminta perlindunganlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus bacaan ta'awud di dalam salat itu juga diperselisihkan para ulama. Sebagian mengatakan itu sunnah saja, sebagian mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib berdalil dengan ayat tadi, fasta'id billah, yaitu berupa perintah dari Allah. Hukum asli dari perintah Allah adalah wajib. Gitu. Dan karena dengan ta'awud itu kita akan lebih mendapatkan penjagaan dari Allah, dari waswasah, dari hal-hal yang memalingkan kita dari kekhusyuan. Dan apakah boleh membaca basmalah ketika akan melanjutkan bacaan Quran surat At-Taubah yang sempat terjeda, padahal dalam surat tersebut tidak diawali dengan bacaan basmalah? Lebih baik dihindari aja. Di basmalah itu sunnahnya dibaca di awal-awal surat. Wallahu ta'ala a'lam. Setelah mandi junub apa harus wudhu lagi? Lah kalau pas mandi sudah wudhu ya nggak usah wudhu lagi. Yang jadi pertanyaan sebagian orang itu, kan di dalam ritual mandi junub itu kan ada aktivitas wudhu ya. Yaitu mandi yang premium, karena ada mandi yang kalau lawannya premium itu apa? Ekonomi. Mandi yang ekonomi itu sekedar takmimul ma'i alal jasad, mengguyurkan air ke seluruh jasad, itu sudah sah. Jadi antum habis junub seluruh bledes terus mentas lagi itu sudah sah. Ya. Tapi semuanya sudah kena ya. Itu namanya takmimul ma' alal jasad. Tapi kalau mandinya pengen premium yang istimewa, itu sebagaimana disebutkan Nabi di dalam riwayat yang sahih, dan sudah ada aktivitas wudu di dalamnya. Itu. Masalahnya kan ketika wudu itu kan burung katoan kan gitu. Dan kadangkala sebagian orang kan menyentuh apa? Kelaminnya, kemaluannya. Ya, itu membatalkan apa tidak? Lah itu diperselisihkan para ulama. Kalau sebagian ulama mengatakan batal, berarti konsekuensinya setelah wudu antum ora entuk demok. Termasuk katoan juga harus hati-hati. Ya, ora entuk nganti nyenggol. Tetapi pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, menyentuh kemaluan itu ada dua riwayat. Satu mengatakan batal, yang satu mengatakan Nabi tidaklah itu kecuali hanya merupakan bagian dari anggota badanmu. Ma huwa illa bid'atun minka. Tidaklah kemaluan itu kecuali bagian dari anggota badanmu. Maknanya enggak apa-apa gitu. Jadi dari dua riwayat ini beliau menggabungkan yang dimaksud membatalkan itu tatkala menyentuh kemaluan disertai dengan syahwat itu batal. Tapi kalau tidak maka tidak. Kesimpulan dari jawaban ini adalah ketika mandi junub itu sudah wudu, ya, dan antum tidak menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka tidak usah berwudu lagi. Tapi kalau belum wudu, ya berwudu. Banyaknya penyimpangan atau bid'ah di sekitar kita, bahkan praktek bid'ah tersebut ada di rumah kita. Misalnya ada praktek ini ritual DLL,
Bagaimana kita menyikapi ketika orang tua masih mempraktekkan? Kalau kita menolak dan tidak ikut, nanti orang tua marah dan menganggap kita durhaka. Wah, itu pemahaman yang keliru. Tetapi kalau kita ikut malah bid'ah dan tidak sesuai dengan hati kita. Ortu sudah dikasih tahu tapi tetap ngotot. Makasih ye. Tulisannya yang gue makasih ye. Saya pun mengalami apa yang dialami oleh penanya. Saya mengalami ini. Antum hanya tinggal, dan sudah saya sampaikan mungkin 3 kali di majelis ini, hanya tinggal memperbaiki kualitas akhlak dan bakti antum kepada orang tua. Tunjukkan bahwa seorang anak yang telah mengenal sunnah itu terjadi perubahan signifikan dari dalam dirinya. Dan ini membutuhkan jihad, membutuhkan kesungguhan, melawan rasa malas. Biasanya nggak pernah bantu orang tua, mulai ngaji ini bantu kerepotan orang tua, dan itu bagian dari birrul walidain. Bantu ngresiki piring, ora gur nyendaki tok. Ngresiki nyendoi, isah-isah maksudnya. Bantu isah-isah, bantu nyapu, bantu cucikan baju mereka, kesibukan mereka dibantu. Buat orang tua antum itu terpana. Ya. Apa ini namanya? Terpesona dengan akhlak yang sunnah ini. Seperti itu. Kemudian tutur katanya harus berubah. Sebelum ngaji sama setelah ngaji harus berubah. Sekarang harus mulai belajar untuk bertutur kata lemah lembut kepada orang tua. Dan tidak pernah membantah ucapan orang tua. Itu yang perlu kita lakukan. Tapi kalau kita ngaji nggak ada owah-owahane, ya orang tua hanya akan melihat sisi buruk saja dari diri kita. Itu yang pertama ya. Jadi penanya wabil khusus dan secara umum saya sendiri juga, pada jamaah juga harus mulai merubah akhlaknya kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ya, harus menjadi anak yang berbakti, penurut, membantu, kemudian suka mendoakan. Kalau sesekali punya rizki, kalau antum belum bekerja, nyelengi nabung, belikan hadiah untuk orang tua. Kesenangannya apa? Kalau sudah bekerja, apalagi harus meluangkan rizki. Ora gun gua anak bojone tok. Kita sebagai anak laki-laki punya kewajiban untuk membantu orang tua kita. Meskipun orang tua tidak butuh, kita beri, kita kasih hadiah. Seperti itu. Tunjukkan perubahan. Nanti kalau orang tua sudah terpana, terpesona dengan akhlak kita, penjelasan kita insya Allah lebih mudah diterima. Saya pun mengalami itu. Dan ritual tadi yang ditanyakan, peringatan orang mati dilakukan di rumah saya. Di rumah saya, bukan di rumah orang lain. Dan orang tua saya sudah ngerti itu tidak boleh, tapi dia didesak sama saudara-saudara yang lain. Akhirnya dia mengatakan saya tidak berdaya. Dan saya pun harus mengambil prinsip, tapi saya minta izin baik-baik. Nuwun sewu, malam ini dalu niki kula mboten saged ten mriki. Sebab menurut keyakinan saya, ideologi saya, itu adalah ritual yang tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Kalau jasad bisa dipaksa, tapi keyakinan itu sulit untuk dipaksakan. Jadi dengan penuh santun dan hormat saya meminta izin untuk tidak bisa mengikuti ritual ini. Kata ibu saya, lah cur kowe arep ning endi? Kula tak teng omahe Mbah Sidini. Lah nek wong-wong tekon pripun iki dijawab mawon mboten enten gitu. Dan bisa menerima dan memaklumi dengan penjelasan yang baik, santun. Makanya kemampuan berkomunikasi itu penting. Ya, berkomunikasi terutama dengan orang tua kita. Disambi juga dengan memperbaiki akhlak. Yang tidak kalah penting adalah mendoakan kebaikan untuk orang-orang tua kita dengan tulus ikhlas. Apakah noda chat menjadikan wudhu kita tidak sah? Dilihat jenis chatnya. Ada jenis cat yang dia sampai menghalangi sampainya air ke kulit, maka tidak sah. Harus dihilangkan. Tapi semampunya ya. Kalau memang tidak bisa hilang, wah ini nggak bisa hilang kecuali harus disetrika. Saya pakai setrika itu jadinya haram malah. Ya. Karena itu termasuk menzalimi diri sendiri. Teman-teman juga begitu yang punya tato gitu misalnya. Kalau bisa dihilangkan dengan cara-cara yang baik, tidak menyakiti, itu wajib ditempuh. Karena tato itu tintanya sampai merasuk ke jaringan kulit yang ketiga kalau saya tidak salah itu. Jadi dicocok begitu, tinta itu masuk ke jaringan kulit lapisan yang ketiga atau kedua, saya kurang ingat. Karena saya pernah membuat tulisan tentang hukum apa ini? Tambal alis. Gitu, alis. Itu masuk kategori alis juga, tato juga, cat.
Kalau sampai menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, maka wudhu kita menjadi tidak sah dan wajib dihilangkan dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau tidak bisa hilang kecuali dengan menyakiti diri sendiri, maka tidak usah dihilangkan dan kita termasuk orang-orang yang terkena udzur insya Allah. Tapi di zaman sekarang sudah ada itu, beberapa kali saya lihat di media sosial itu jasa menghilangkan tato. Ada, hanya pakai laser gitu. Tak 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 tak. Ketoke lho aku ya ora ngrasa ya. Ketoke ora lara kayak tak 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 koyo disoroti baterai. Tak 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 tak. Tahu-tahu hilang. Tapi ada teman saya tuh dinyunyuk pakai seteliko. Sampai melonyoh gitu, terbakar kulitnya, dan itu tidak boleh. Ya, cukup kita bertaubat, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki apa? Amal-amal sunnah. Tapi kalau catnya itu dia ada jenis cat itu yang cat itu air itu bisa merasuk ke dalam cat tersebut, maka tidak mengapa yang seperti itu. Seperti apa contohnya? Ada sebagian merek apa itu? Pacar itu yang dipakai untuk melukis di tangan para wanita itu. Itu dia meskipun ada gambarnya gitu, dia kena air tetap bisa mencapai ke permukaan kulit. Seperti itu rincian hukum tentang status sah dan tidaknya wudhu kulit yang terkena cat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja yang bisa kita sampaikan, dan untuk menutup pertemuan saya akan membagikan hadiah dari panitia. Yang pertama fikih mandi junub. Nah, ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hukum musik dan gambar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini bagus buku-bukunya ini. Ada banyak buku-buku kecil. Nek siji-siji kesuwen langsung tak anu ae. Digamblok-gamblok. Saya tadi sudah ada rencana. Sebutkan macam-macam jenis orang kafir. Ada 4, sebutkan 2. Silahkan Pak Firman. Zimmi dan harbi. Iya, jawabannya benar. Yang 2 lagi, angkat tangan. Jenis-jenis orang kafir. Ada zimmi, ada harbi, ada apa lagi yang 2? Iya, Mas Ahmad. Musta'man dan mu'ahad. Ya, jawabannya benar. Pertanyaan selanjutnya, saya tadi sudah rencana bikin pertanyaan malah lali. Saya sudah menyebutkan 1, 2 gitu. Apa ya? Siapa yang ngasih pertanyaan? Saya bingung kalau bikin pertanyaan. Saya tadi ceramah apa dah? Asli saya bingung kalau suruh buat pertanyaan itu. Besok panitia aja yang bikin pertanyaan, itu bukan saya. Apa hukum membaca ta'awud tadi di dalam sholat? Yang angkat tangan. Ya ada. Hukum membaca ta'awud di dalam sholat ketika akan membaca Al-Quran. Ya. Ya. Ada yang mengatakan haram. Wajib dan sunnah, ya silahkan. Pertanyaan terakhir. Sebutkan 2 macam jenis lahan, kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Iya. Mana? Iya, betul. Lahan jali dan lahan khafi, yang tampak dan yang samar. Alhamdulillah sudah habis hadiahnya, kita cukupkan pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman? Enggak. Relawan apa? Oh ya, nanti aja ya. Pertemuan berikutnya aja.